Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudro dan irodahnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali bersua, bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan online. Kali ini kita menginjak di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah pendidikan agama dengan submateri pembahasan kaitan dengan masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah jinayah. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa spektrum ajaran Islam itu sangat luas ya. Aspek-aspek kehidupan itu dibahas oleh Islam. Masalah yang mengatur kehidupan dirinya dengan Allah diatur dalam fikih ibadah. Masalah yang mengatur kehidupan manusia dengan sesama manusia diatur dalam masalah muamalah, dan juga masalah yang mengatur tentang aspek pidana itu diatur dalam Islam yang dibahas dalam fikih jinayah. Begitupun aspek-aspek lainnya dari mulai yang sangat besar sampai yang terkecil sekalipun itu diatur dalam Islam. Dari mulai etika bernegara sampai etika bertetangga diatur dalam Islam. Dari membuka mata sampai menutupnya kembali itu sama diatur oleh Islam. Oleh karenanya tidak ada sedikit pun ajaran di dunia ini yang selengkap dan sesempurna ajaran Islam, karena diatur sampai ke aspek detail-detailnya. Nah, kali ini yang insya Allah akan sama-sama kita diskusikan ini mengenai masalah ibadah, muamalah, dan jinayah. Aspek ibadah, aspek muamalah, dan aspek jinayah. Nah, teman-teman sekalian, ibadah menurut bahasa ialah nama komprehensif yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Oleh karenanya berdasarkan pengertian ini dapat dipastikan bahwa ibadah itu pengertiannya sangat luas. Bahkan menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Senada dengan yang disampaikan oleh Imam Ar-Raghib. Ibadah itu setiap nama apapun itu dalam bahasa Ibnu Taimiyah komprehensif, mencakup semua nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berdasarkan pengertian ini memang ibadah itu sangat luas, bukan hanya ibadah yang sifatnya praktikal, seremonial, tetapi semua nama, baik kata kerja maupun kata benda, maupun kata sifat, asalkan kesemua ini dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka ini disebut dengan ibadah. Kita belajar kuliah ibadah, asalkan kuliah kita, belajar kita dicintai dan diridhoi Allah. Maka berdasarkan pengertian ini, setiap amalan kita itu bisa dikategorikan ibadah pada dasarnya. Tindak tanduk kita, gerak langkah kita, sebetulnya itu perkara ibadah. Makanya di surat Az-Zariyat ayat 56 kita sudah sama-sama mafhum
tugas kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Dalam istilah ilmu nahwu, apabila ada makna fi, setelahnya diikuti huruf istisna, ini menunjukkan litahsis, khusus, penghususan. Jadi tugas manusia itu khusus untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada hal-hal lain yang menjadi orientasi kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian ibadah itu ada dua macam. Yang pertama ada ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Nah, kalau ibadah mahdoh ini ibadah yang sudah jelas ketentuan-ketentuannya, syarat dan rukunnya sudah jelas. Contoh misalkan sholat, saum, zakat, haji, sudah jelas. Waktu sholat kapan, syarat saum apa, ketentuan zakat bagaimana, waktu ibadah haji bagaimana, sudah jelas ketentuannya. Dan ini biasanya disebut sebagai ibadah yang langsung berinteraksi dengan Allah, utamanya sholat. Sementara goer mahdoh ini ibadah yang sifatnya umum. Tidak terbatas oleh syarat dan ketentuan. Asalkan apa? Asalkan kuncinya tadi, dicintai dan diridhoi Allah. Ini kuncinya ini. Makanya silakan, boleh, bebas. Contohnya, ini belajar menjadi guru, menjadi hakim, menjadi lawyer. Ini semua nama yang ketentuan dalam Islam sebetulnya tidak disebutkan secara rinci, secara konkret begitu, tetapi nilai-nilai yang ada dalam Islam mesti diimplementasikan dalam keprofesian kita. Ini sifatnya. Contoh saja. Makanya disebut dengan goer mahdoh. Nah, ini kaitan dengan pembagian. Kemudian kita bahas kaidah. Kaidah dalam ibadah itu yang pertama, al-aslu, asal dalam ibadah itu at-tahrimu. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Ada terusannya, ila kecuali ada dalil yang memerintahkan. Hatta yakumud dalil. Hatta yakumud dalil alal amri. Sehingga ada dalil yang memerintahkan. Nah, ini kalau kita analogikan traffic light ya,
di lampu merah. Dalam ibadah itu disimbolkan dengan lampu merah. Artinya kita dipaksa berhenti dulu. Kita tidak boleh melakukan apapun. Kecuali ada dalil yang memerintahkan, ada perintah dalam Al-Quran, ada contoh dari Rasul, maka kita laksanakan. Maka itu dipastikan sebagai ibadah. Selama itu tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Rasul, maka tidak boleh disebut ibadah. Jangan menganggapnya sebagai ibadah. Jangan mengasumsikan pada kayaknya bagus begitu dipakai ini. Tetapi tidak ada contohnya, maka itu dipastikan bukan disebut ibadah. Jangan menganggapnya sebagai ibadah, teman-teman. Karena ada dalil yang menyatakan hadis ya, man amila amalan, begitu, laisa alaihi amruna bahwa rodun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul, maka amalan itu tertolak. Jadi perkara ibadah itu harus menunggu perintah. Tidak ada perintah, jangan menganggap ibadah. Nah, contoh misalkan kita ke ibadah mahdoh ya. Nah, misalkan taharoh. Taharoh ini bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Caranya dengan mandi besar, hadas kecil dengan wudu, utamanya untuk sholat nih, wudu. Seperti apa? Buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut. Nah, ini membatalkan sholat. Ini merupakan hadas kecil yang mesti disucikan dengan berwudu kalau mau sholat. Sementara mandi besar ini hubungan jima dengan suami istri, hubungan dengan suami atau istri. Kemudian head, penyuciannya dengan mandi besar. Ada juga rukhsah tayamum jika tidak ada air atau sakit atau dalam perjalanan. Ya. Tayamum. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini sudah jelas, teman-teman. Tata cara, mekanisme, waktu, syarat, dan lain sebagainya itu sudah jelas diatur dalam hadis, diperintahkan dalam Al-Quran. Jika kita misalkan melakukan hal lain, bersuci itu dengan cara di luar ini, maka tidak boleh dianggap ibadah karena tidak ada contohnya dari Rasul. Begitu. Kemudian masalah sholat, sudah jelas waktu, syarat, dan ketentuannya. Subuh 2 rakaat. Kemudian karena kita punya anggapan kayaknya bagus 4 rakaat, 2 rakaat aja bagus, apalagi 4. 4 rakaat kayak subuh teh. Nah, ini salah, keliru. Yang 2 rakaat ini salah. Dan itu bukan ibadah, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan yang bid'ah. Harus mencontoh kepada Rasul. Begitupun saum dan ibadah-ibadah yang lain. Semuanya ada syarat, ada ketentuan, dan ada contohnya dari Rasulullah SAW. Mengacu kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ini gambaran umum secara sederhana kaitan dengan masalah ibadah. Jadi ibadah itu segala sesuatu, nama, kata sifat, kata kerja, kata benda yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut kategori ibadah. Ibadah itu ada 2, ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau mahdoh itu syarat ketentuannya sudah jelas.
dan tidak boleh kita kemudian menambah-nambahkan, mengurang-urangkan. Contohnya toharoh, sholat, saum, zakat, haji. Nah, ibadah wir mahdoh, ibadah yang sifatnya masih umum. Kita dituntut untuk senantiasa berlomba-lomba untuk beribadah itu, dengan catatan tidak melanggar dari ketentuan syariat. Nah, sekarang kita coba masalah muamalah. Nah, kita mulai dari kaidah. Jadi kan muamalah itu bisa kita terjemahkan sebagai hubungan antara sesama manusia yang kemudian diatur oleh Islam. Ini hubungan vertikal ya. Ini manusia dengan sesama manusia. Horizontal, mohon maaf. Nah, hubungan ini diatur oleh Islam. Diatur oleh Islam. Dibahas dalam fikih muamalah. Adapun antara manusia dengan Allah itu ini diatur, dibahas dalam fikih ibadah. Nah, kita akan coba kaji dari sudut pandang kaidah. Nah, berbanding terbalik dengan masalah ibadah, kalau masalah muamalah ini al-aslu fil muamalah al-ibahah boleh illa atau hatta yakumud dalil ala nahyi, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau dalam masalah muamalah mah ini ibaratnya lampu hijau, teman-teman. Kita dituntut berkreasi, berinovasi, menggunakan daya cipta kita untuk berkreasi, melaksanakan amalan muamalah ini. Boleh pada dasarnya. Dengan sesama manusia melakukan kreativitas, membangun inovasi, boleh pada dasarnya. Tetapi kalau dilarang atau ada ketentuan yang melarang akan hal itu, maka kita dipaksa untuk berhenti. Dipaksa untuk berhenti. Kalau ada larangan dari Al-Quran dan hadis. Begitu. Sekali lagi, jadi dalam masalah ibadah itu lampu merah, ya, kita tahan dulu, kecuali kalau misalkan ada perintah dari Al-Quran dan hadis, maka lakukan. Atau hijau ya. Maka hijau, silakan anggap itu sebagai ibadah. Tetapi kalau dalam masalah muamalah, di masalah muamalah ini boleh pada dasarnya silakan berkreasi. Tetapi kalau kreasi kita berbenturan dengan Al-Quran dan hadis, ada larangannya, maka kembali dilarang. Kembali tidak boleh. Begitu. Nah, apa saja yang kemudian masuk dalam kategori muamalah ini? Nah, ada muawadah maliyah. Ini maksudnya adalah hukum kebendaan. Masalah munakahat, ini pernikahan. Masalah muhasamat, ini pemuhasanat, ini acara, hukum acara. Amanat dan ariat, ini masalah pinjaman. Masalah tirkah, harta peninggalan. Ini semua berkaitan dengan hubungan sesama manusia, tidak merugikan satu sama lain spiritnya. Kebendaan manusia, ya, ini manusia punya benda,
ini punya benda, diatur dalam Islam. Bagaimana tata cara supaya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan? Diatur, silakan berkreasi. Tetapi kalau sudah ada keterangan dilarang, maka tinggalkan. Apa saja yang dilarang nanti di slide selanjutnya. Kemudian pernikahan. Ini antara laki-laki ya dan perempuan. Walaupun ini juga termasuk kategori ibadah, tetapi diatur, silakan diatur oleh Islam. Maka dibuatlah catatan pernikahan. Itu pada dasarnya muamalah. Di Islam itu, di ibadah itu cukup ada wali, ada saksi, ada mahar, ada calon mempelai, sah nikahnya. Tetapi dicatat dalam urusan catatan pernikahan, itu masuk dalam kategori muamalat, tidak dilarang. Hukum acara, hukum perdata antara seseorang dengan yang lain. Kemudian pinjam meminjam uang, pinjam meminjam barang, dan juga harta peninggalan, warisan. Itu silakan diatur dalam Islam. Diatur oleh kalian, tetapi tidak kemudian mereduksi nilai-nilai Islam. Misalkan bab warisan, mentang-mentang prinsip keadilan, laki-laki disamakan dengan perempuan, tidak bisa. Tetap laki-laki itu perempuan itu 2 berbanding 1 laki-laki. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Adapun tekniknya nanti bagaimana, silakan. Itu urusan manusia, tetapi tidak mereduksi nilai-nilai Islam ini. Ketentuan dari Islam ini. Jadi muamalah itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku manusia dengan manusia yang lain, diatur dalam koridor Islam. Nah, pembagian dalam perspektif yang lain pun ada 2. Ada muamalah madiyah, ada muamalah adabiyah. Kalau muamalah madiyah itu yaitu muamalah yang mengkaji dari segi objeknya. Misalkan bendanya. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah ini bersifat kebendaan. Benda itu ada benda yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan, yang bisa mendatangkan kemadharatan bagi yang lain. Begitu, kaitan dengan jual beli barang dan sebagainya. Sementara kalau adabiyah itu aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia. Perilaku manusia. Jadi perilaku manusia dengan yang lain, etikanya bagaimana, begitu. Cara bersosialnya bagaimana. Kaitan dengan dalam jual beli ada akadnya, ada ijab kabulnya. Ini perilaku manusia. Jadi kalau madiyah itu kaitan dengan objeknya, dengan benda-bendanya, begitu. Nah, kalau adabiyah kaitan dengan perilaku dari manusia itu sendiri. Yang pada dasarnya aspek muamalah dan madiyah ini, ada madiyah dan adabiyah ini tidak bisa dipisahkan. Dalam jual beli misalkan ada benda mobil, misalkan ya, mobil, ada orang yang ingin bertransaksi, madiyahnya mobil,
ada biahnya, ada akad, ada ijab qabul begitu. Yang masing-masing tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Nah, makanya muamalah ini harus mengacu kepada prinsip yang sudah ditentukan. Yang pertama, yang tadi Bapak sampaikan bahwa muamalah itu hukumnya satu mubah, boleh, kecuali ada dalil yang larang. Yang kedua, atas dasar sukarela, tidak ada paksaan. Dalam bahasa lain disebut antarodin, saling ridho satu sama lain. Kalau tidak ridho, tidak bisa masuk dalam kategori muamalah. Justru itu bisa jadi masuk dalam kategori sesuatu yang dilarang dalam muamalah. Yang ketiga, mendatangkan manfaat, jelas. Karena muamalah itu di antara tujuannya mendatangkan manfaat antar orang. Kalau tidak ada manfaatnya untuk masing-masing, mana mungkin bisa disebut muamalah. Jadi harus simbiosis, mutualisme satu sama lain, saling memberikan manfaat atau berdampak. Nah, yang keempat adalah memelihara keadilan. Dalam arti harus adil. Tidak boleh tidak boleh keliru dan salah dalam menetapkan ukuran, membuat ikatan perjanjian. Tidak boleh saling menyalahkan akhirnya begitu. Ini prinsip yang mesti ditekankan. Nah, larangan muamalah ada 3. Yang pertama adalah maisir, goror, riba. Nah, ini yang kemudian tadi Bapak sampaikan. Jika kemudian apa yang kita lakukan, kreativitas yang kita lakukan sudah mengandung unsur maisir, unsur goror dan riba, maka harap tinggalkan, wajib tinggalkan. Maisir ini apa? Maisir ini bentuk permainan ya seperti judi. Satu untung, yang lain rugi. Ini jadi untung-untungan sifatnya. Nah, goror pun sebetulnya ini berkaitan dengan ketidakpastian transaksi. Jadi transaksi itu kan harus jelas ya, ada akad, ada orangnya, ada barangnya, ada ijab qabul begitu, ijab qabul pembelian barang, ada yang menjual, ada yang membeli, ada uang yang senilai dengan barang itu. Maka itu sudah jelas. Kalau itu tidak jelas, maka sifatnya goror, tidak boleh. Nah, sementara yang ketiga adalah riba. Riba itu artinya tambahan ya, menurut bahasa. Tambahan, apakah tambahan atau bunga ya, begitu. Pengambilan tambahannya itu tidak sesuai dengan ketentuan atau bisa jadi merugikan satu sama lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan bank sebetulnya riba itu ya. Hanya saja kita diberi pilihan, kita masih bisa memilih bank syariah, meminimalisir dampak buruk terhadap diri kita. Idealnya memang kita ke bank syariah, walaupun memang tidak sesempurna ketentuan Islam. Nah, tugasnya nih, tugas untuk kalian ya, tugas untuk kalian ini coba kalian cari, kemudian tulis ya, diketik boleh kali ini, kaitan dengan sistem ekonomi Islam. Ada mudharabah, murabahah dan seterusnya. Silakan, itu jadi tugas mandiri
Jangan panjang-panjang, yang penting intinya dapat, cukup 1 lembar saja lah, yang penting intinya dapat, begitu. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan coba bahas jinayah. Nah, kalau jinayah ini ya bisa kita definisikan sebagai tindak pidana dalam ajaran Islam masuk dalam kategori jinayah. Jadi dalam bahasa kita disebut pidana, dalam bahasa fikih Islam disebut jinayat. Bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh manusia. Jiwa manusia diatur oleh Islam. Ini berkaitan dengan hifdzun nas ya. Hifdzun nafs. Menjaga jiwa seseorang. Nah, apabila ada salah seorang di antara manusia ini menyakiti satu sama lain atau bahkan membunuh, nah hukumannya masuk dalam kategori jinayat, fikih jinayat. Nah, apa saja aspek-aspeknya? Yang pertama, ada kejahatan yang akan dikenai hukuman kisos. Yang kedua, ada kejahatan yang hanya atau dapat dikenai hukuman had atau hudud. Dan yang ketiga, dengan ta'zir. Nah, ini tugas kedua, silakan masing-masing di antara kalian definisikan apa itu kisos, apa itu had atau hudud, dan ta'zir. Jangan cukup 1 lembar dan boleh diketik. Ini tugas mandiri kedua. Nah, teman-teman, kejahatan yang akan dikenai hukuman kisos dan diat. Yang pertama adalah pembunuhan dengan sengaja. Ini kisos. Pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan seperti disengaja. Ini bisa kisos atau diat pada dasarnya nih, ini diat ya. Diat. Kalau dengan sengaja bisa membunuh dengan tembakan, membunuh dengan pisau. Sengaja, bendanya yang digunakan adalah benda yang bisa mematikan. Pembunuhan tidak disengaja, ya karena insiden, kecelakaan dan sebagainya buat orang terbunuh. Kemudian pembunuhan seperti disengaja, kita bawa pistol yang dimaksud adalah burung tapi malah meleset ke orang. Nah, itu seperti disengaja. Nah, ini ada kisos, ada diat, membayar denda, tergantung kesepakatan. Dan dalam Islam ini menjunjung tinggi jiwa seseorang. Makanya jiwa seseorang itu karena sangat dijunjung tinggi dalam Islam, maka bayarannya pun adalah jiwa lagi. Gitu. Tetapi di negara kita, karena kita bukan negara Islam, maka pemberlakuannya pun dengan sistem penjara supaya jerak. Coba kalau misalkan di kita itu pakai sistem hukum positif, tapi pengaturannya misalkan mengacu pada nilai-nilai Islam. Yang korupsi misalkan dipotong tangan ya. Yang korupsi dipotong tangan. Insya Allah kita belum tahu ya efeknya. Tetapi kita belum pernah mencoba penerapan ini. Tetapi kalau mau sistem jerak begitu, dengan potong tangan ini insya Allah akan membuat jerak para koruptor. Tapi di kita karena negara demokrasi, negara sistemnya dias politika, eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka kita tidak boleh kemudian mencederai itu, berpikir ekstrim, menerapkan ini harus secara radikal. Bisa sebetulnya kita menerapkan di sistem kita, tapi dengan cara-cara yang elegan.
kita masuk partai politik, misalkan kita jadi anggota DPR, kita buat rancangan undang-undang, yang rancangan undang-undang itu disarikan dari nilai-nilai Islam. Banyak kok. Zakat ya sudah diatur dalam hukum positif kita. Ibadah haji jelas, ada kompilasi hukum Islam itu berdasarkan demikian. Kemudian, nah, kejahatan yang akan dikenai hukuman had hudud diantaranya zina, menuduh zina, mabuk, mencuri, memberontak, murtad, durhaka. Ini diberi hukuman had. Nah, silakan nanti ya cari apa itu had oleh kalian. Kemudian yang diberi hukuman takzir ada maksiat contohnya, ada sesuatu yang mengganggu kemaslahatan umum dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Silakan kalian kaji sebagai tugas mandiri yang kedua untuk kaitan dengan kisos, hudud, dan takzir ini. Oke teman-teman, barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak menjadi puas sehingga kalian bisa mencari referensi yang lebih banyak, menambah hasanah pengetahuan kalian dan menambah kualitas ilmu dan iman kita sekalian. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Saya Iqbal Ahmad Muzaki undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.